Oke, untuk password presensinya saya pilih salah satu aja siapa ya? Ini nama kamu aja deh, siapa namanya? Devrian, Mbak. Iya, Devrian, passwordnya Devrian Rupianto ya teman-teman semua di password presensi Devrian Rupianto. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Yes. Oke, sambil presensi ini udah kelihatan belum ininya slideshow presentasi? Sudah, Kak. Sudah, Apa? Pak. Sudah ya. Sudah. Oke, langsung aja ya. Jadi nanti untuk pertemuan kali ini mungkin nggak akan full sampai jam akhir gitu ya. Jadi mungkin akan saya seperti Pak Agus kemarin ada assignment dari setiap pertemuan. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi untuk pelaksanaan bangunan sungai ini nanti saya lebih ke bagian modelingnya, modeling. Jadi mungkin ada beberapa bangunan sungai juga seperti bendungan, kemudian cek dam mungkin. Tapi yang intinya yang belum disampaikan sama Pak Agus kemarin. Nah, kemudian untuk coastalnya nanti bangunan pantai itu full nanti akan di 3 sesi terakhir bersama Ibu Wakidatik kayak gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke ini ya, saya bikin gambaran terlebih dahulu. Jadi waktu dulu saya kuliah itu, emang saya belum punya gambaran seperti apa sih sebenarnya kerjaan orang-orang di sipil basah kayak gitu. Maksudnya kita desain bangunan air, terus dulu sebenarnya apa ya istilahnya topik yang paling susah menurut saya ketika kuliah dulu adalah hidro. Saya nggak terlalu paham mengenai mekanika fluida, hidrolika, infrastruktur air dan lain sebagainya. Jadi eh that's why kenapa dulu saya memilih tugas akhirnya hidro. Karena yang menurut saya yang lain oke struktur transport bisa lah untuk dibayang-bayangin. Maksudnya saya bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan di bidang-bidang tersebut dengan case yang ada. Tapi kalau misalnya hidro kayak challenge tersendiri gitu loh, challenge tersendiri sehingga saya memutuskan untuk mengambil tugas akhir hidro waktu itu. Nah, setelah itu akhirnya saya juga lanjut studinya juga masuk ke hidro. Nah, saya sedikit sharing banyak dengan teman-teman saya juga yang akhirnya bekerja di seperti konsultan hidro kayak gitu. Maksudnya di Jakarta waktu itu kan deket ya UI Jakarta dengan banyak sekali apa namanya konsultan proyek-proyek seperti itu. Nah, dari situ ya saya agak terbuka sedikit, bukan belum banyak ya, tapi sedikit mengenai oh ini kerjaannya orang-orang sipil di lapangan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau orang-orang struktur bangun suatu gedung gitu ya, struktur gedung kayak gitu, itu kan kita pasti udah bisa merancang, oh nanti beban matinya sekian, beban hidupnya sekian, bisa ditampung oleh orang sekian, nanti lantainya sekian. Jadi kayak kita udah tahu gitu loh. Jadi kita berhubungannya itu sama orang-orang yang pasti bebannya seperti apa. Sama seperti transport jalan gitu kan. Jalan itu pasti punya beban maksimal yang bisa dilayani oleh suatu kendaraan. Misalnya truk yang harus lewat jalan ini maksimal berapa ton kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah ini kan struktur, ini transport ya. Kalau kita berbicara masalah bangunan air, jadi ini misalnya apa ya istilahnya? Ini bumi kita ya. Ini di bumi. Ini kayak di atmosfer di langitnya lah, di langit. Nah, kita itu kayak mendesain suatu bangunan itu tergantung ini keadaan cuacanya. Jadi iklimnya seperti curah hujan. Curah hujan untuk tahun 2020 itu kan beda sama 2019, 2016. Jadi curah hujan yang mungkin di abad-abad yang lalu itu pasti berbeda intensitasnya. Jadi mungkin ya kayak pemanasan global itu juga berpengaruh. Terus apa lagi ya kira-kira? Ya penyerahan matahari, intinya keadaan iklim lah. Jadi kita berhubungan atau melakukan suatu desain yang keadaannya tidak bisa kita kontrol sama sekali. Jadi kalau misalnya struktur transport sama yang lain geoter mungkin bisa dilakukan rekayasa sesuai dengan keadaan di lapangan. Kita bisa tahu gitu kan. Tapi kalau yang bangunan air di sini kita pengen bangun suatu drainase gitu. Drainase, terus kemudian bendungan seperti itu, bendungan. Nah, kita tuh harus menyesuaikan keadaan ininya, iklimnya seperti apa. Kemudian apa istilahnya? Ya kayak penyerahan matahari, kemudian topografinya. Terus ya intinya adalah hal-hal yang berhubungan yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Jadi yang ya kita menyesuaikan mereka. Jadi kalau kita membuat desain bangunan air ini, kita menyesuaikan yang di sini ini. Keadaan-keadaan yang
tidak, maksudnya di luar kendali oleh manusia. Jadi kita nggak bisa memprediksi hujan seperti apa kayak gitu. Padahal untuk mendesain bangunan air itu adalah kita perlu debit rancangan di suatu daerah gitu kan, debit banjirnya berapa maksimum. Nah, itu didapatkan ketika kita tahu data hujannya berapa. Nah, data hujan ini tiap 10 tahun itu pasti beda-beda. Misalnya dari tahun 90 sampai 2000 gitu ya, itu pasti beda sama 2010 nanti berapa, 2020 itu berapa. Itu pasti beda. Makanya ketika kita merencanakan suatu desain bangunan air, analisis hujan kayak gitu, itu direkomendasi minimal itu 10 tahun datanya. Jadi kalau kita desain 2020, kita perlu data hujan dari 2020 sampai 2010. 10 tahun. Kalau misalnya udah jadi, ini misalnya jadi bendungan gitu kan. Terus tiba-tiba nanti kita udah sampai di tahun 2050 misalnya. Kalau kita melakukan suatu analisis hujan kembali, kan datanya udah beda lagi nih. Nah, kita perlu yang namanya O dan M, operation and maintenance-nya seperti apa. Ya, jadi kita perlu tahu operation and maintenance seperti apa. Nah, berarti kita perlu melakukan analisis kembali. Kita perlu menganalisis hujan kembali dari tahun 2040 ini sampai 2050. Seperti apa itu pasti beda. Apakah bendungan ini masih layak untuk dipertahankan? Kalau misalnya masih, apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, kira-kira kurang lebih akan seperti itu. Sama halnya ketika kita berbicara di bangunan sungai. Bangunan sungai kan ada banyak. Eh, kita pengen, ya kalau misalnya perkuatan tebing dan lain sebagainya kan itu masih bersifat geoteknik yang bisa kita rekayasa sesuai dengan kehendak kita kan. Tapi kalau kita berbicara masalah debit debit banjir, kemudian apa namanya, data hujan seperti itu semuanya di luar kendali kita. Jadi kita tidak tahu kira-kira 10 tahun yang akan datang apakah debit banjirnya akan sesuai sehingga bendungan yang kita bangun ini sudah pas kayak gitu. Ya kita perlu yang namanya sudah ada desain. Kalau udah jadi, maka kita perlu adanya O dan M, operation and maintenance seperti apa. Kayak gitu. Oh ya, kurang lebih nanti eh, seperti itulah gambarannya. Nah kemudian sebenarnya beberapa teori atau analisis yang kita pelajari di mata kuliah itu adalah sebenarnya ada basic ketika nanti kita mengerjakannya itu menggunakan software seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah hidrolika, kan kita udah pernah dapat mata kuliah itu kan hidrolika di semester-semester awal gitu kan. Nah, ketika nanti udah um, berdasarkan sharing dengan teman saya gitu kan, waktu di konsultan, salah satu konsultan di Jakarta, itu mereka kebanyakan memakai software-software yang memudahkan mereka seperti Hekras, mungkin software lain yang mungkin ini ya, yang berbayar, yang komersial kayak gitu. Kalau Hekras kan open software, maksudnya kita bisa free buat akses dan bisa menggunakannya kayak gitu kan. Nah, jadi untuk dasar-dasar Hekras itu pasti dasarnya dari hidrolika, dari hidrologi, kayak gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Sama halnya ketika kita berbicara masalah Excel gitu kan. Excel kan suatu perhitungan. Kalau kita nggak tahu dasar-dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, kita nggak ngerti apa yang dikeluarkan oleh Excel ini. Sama dengan ketika kita berbicara masalah Hekras. Kalau kita nggak tahu paham basic hidrologi hidrolikanya, kita nggak ngerti sebenarnya apa sih yang dikeluarkan oleh Hekras itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin saya agak ulang sedikit tentang menggambar DAS yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. DAS. Jadi kalau kita berbicara masalah desain bangunan air itu, kita berbicaranya masalah DAS. Beda dengan waktu apa ya? Kalau kita bangun gedung itu kan ada lokasinya. Lokasinya di jalan apa gitu misalnya, di kota X bla 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 kayak gitu. Itu kan ada luas atau site-nya kotak segini berapa luasnya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara masalah bangunan air, itu kita berbicara masalah DAS secara keseluruhan. Jadi catchment tangkapan airnya, daerah tangkapan air. Jadi nanti ini bisa dibaca sendiri sebenarnya, cuman akan saya state aja. Jadi kalau DAS itu unit alam berupa kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, gitu ya. Pemisah topografis berupa punggung-punggung bukit yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama. Jadi kalau misalnya digambar itu kayak apa ya? Jadi kayak cawan itu loh, cawan. Nah itu yang namanya DAS. Jadi kalau kita mau bangun atau melaksanakan pembangunan bendungan, drainase, kemudian eh, normalisasi sungai seperti itu, awalnya kita perlu ada namanya DAS. Jadi daerah yang perlu kita
ketahui pertama kali adalah das. Jadi misalnya, oh tolong desainkan suatu kawasan sistem drainase seperti itu. Nah, yang perlu kita kerjakan pertama kali adalah dasnya apa, dasnya di mana, dan bagaimana bentuk dasnya kayak gitu kan, catchmentnya seperti apa. Nah, kayak gini sebenarnya bentuknya itu. Jadi awal mula kita menentukan suatu das itu pertama kita perlu menentukan sungainya terlebih dahulu. Sungai itu di mana? Ini kayak sungai utamanya tuh ini, dia punya anak bercabang-cabang gitu loh. Cabang-cabangnya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, untuk menggambar das, kalau sebagai prinsip dari ASDAQ ini ya, bahwa pemisah topografis itu bisa dijadikan sebagai pemisah atau apa ya, garis luar dari das-das itu, punggung-punggung bukit. Jadi ini kan punggung-punggung bukitnya kan. Nah, ini bisa menjadi pemisah das. Jadi untuk balai besar di wilayah sungai manapun itu sepertinya sudah atau membuat suatu das mereka masing-masing. Jadi seperti balai besar wilayah sungai Bengawan Solo, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Makassar dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada peta das-das ini yang bisa digunakan oleh masyarakat atau mahasiswa atau insinyur-insinyur di sipil basah untuk melakukan suatu analisis desain bangunan air kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ternyata belum ada dasnya. Atau misalnya kita pengen bangun suatu bangunan air yang di dasnya itu lebih kecil, catchment lebih kecil. Jadi kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Dengan prinsip-prinsip yang maksudnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di prinsip hidrologi kayak gitu. Kalau bentuk dasnya ada banyak, ada yang seperti ini, bentuknya bulu burung, ya kayak gini lah. Jadi kalau bentuknya seperti ini, itu biasanya debit banjirnya relatif kecil. Karena waktu tiba banjir itu dari anak-anak sungainya itu akan terletak di kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya ada banjir di sini, itu mereka akan lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, sehingga banjirnya itu uh, apa ya istilahnya tidak akan lama. Maksudnya kalau misalnya banjir, waktunya akan cuman bentar kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di Jakarta gitu, misalnya Jakarta itu kan gimana ya gambarnya? Ginilah istilahnya. Jadi misalnya suatu das Suatu das itu kan terdiri dari hulu sama hilir. Hulu sama hilir. Nah, kalau kita lihat dari peta topografi, sebenarnya Jakarta kan ada di daerah hilir kan. Ini Jakarta. Sedangkan di hulunya ada kayak Bogor, Depok, kayak gitu. Sehingga beberapa volume banjir di Jakarta ini, mengapa sering banjir kayak gitu? Karena mereka dapat banjir kayak kiriman dari hulunya gitu loh. Jadi ketika Bogor banjir, otomatis Depok dan Jakarta kemungkinannya probability untuk banjirnya juga ada. Kayak gitu. Jadi selain tambungan atau volume air di catchment ini sendiri, di catchment Jakarta, dia juga punya loh apa namanya kiriman air dari hulunya itu, dari Bogor, Depok dan lain sebagainya. Terus kalau bentuk radial seperti ini biasanya, bentuk radial. Debit banjirnya itu kayak terjadi pada titik pertemuan anak-anak sungainya meskipun tidak lama biasanya. Terus kalau yang paralel ya kayak gini lah. Jadi hulunya di sini, hilirnya menyatu. Ya kayak misalnya Jakarta di sini, misalnya Depok, Bogor ada di sini. Istilah kayak misalnya Jakarta banjir, ya kemungkinan salah satunya bisa ada banjir kiriman volume debit banjir dari hulunya, dari tetangganya, dari Bogor, dari Depok, dari yang lain-lain. Karena mereka masih dalam satu kesatuan das besar. Kalau misalnya dipecah, mereka bisa di subdas-subdas kecil kayak gitu. Cuman kalau dari sistem dasnya, mereka masih dalam suatu das yang besar. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu mengapa nih di daerah X ini sering banjir kayak gitu. Nah, kita bisa cek karena catchment areanya seperti itu, atau jangan-jangan dia dapatnya dari hulunya ini. Banyak banjir kiriman dari hulu seperti itu. Untuk urutan subdasnya ya kayak gini lah ya. Untuk sungai utamanya itu biasanya angkanya lebih besar. Jadi untuk yang sungai paling ujung kita berikan angka 1 seperti ini, angka 1, kemudian ada percabangan angka 2, terus ada satu lagi 3, ini ya seperti itulah. Jadi kita untuk yang sungai utama nanti paling ujung itu ada nomor terakhir. Berarti ada kayak 4 subdas urutannya. Nah, jadi untuk ini kan das besar ya, das besar. Jadi kalau kita pengen membuat suatu bangunan air misalnya cuman di daerah sini misalnya, kita bisa kok cuman membuat dasnya tuh kayak cuman segini aja ngitungnya. Jadi biar nggak terlalu gede. Kalau misalnya bangun bangunan lebih kecil misalnya drainase, mungkin cuma subcatchment di bagian sini aja kira-kira.
Intinya adalah dalam subdas itu kita perlu ada sungainya terlebih dahulu. Sungai itu penting utama. Jadi kalau misalnya kita bangunnya bendungan besar di sini yang ini berakibat pada seluruh das, maka kita ngitungnya pakai seluruh das ini. Tapi kalau misalnya kita bangun kayak saluran drainase gitu ya, efeknya kecil cuma di efek sini doang gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan seluruh das ini buat perhitungan, cukup di das ini aja, di luasnya ini. eh Ya, kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, untuk gambar das sebenarnya gampang susah ya. Jadi kita perlu peta topografi. Jadi kalau teman-teman lihat peta topografi itu adanya di Bako Surtanol atau BIG, Badan Informasi Geografis. Itu ada yang mudah diakses, ada yang susah juga. eh Biasanya skalanya sekitar 1 banding 50.000 itu, atau juga bisa didapatkan di Dinas Pelayaran Satu Wilayah. Jadi kalau misalnya kita lihat atau pengen tahu peta topografi dari suatu das, itu kemungkinan di Balai Besar beberapa ada yang diperlukan kayak gitu. Kalaupun nggak ada, kita perlu ke ininya, fathersnya, misalnya nenek moyangnya. Jadi di Badan Koordinasi Survei, dulu namanya Bako Surtanal. Mungkin sekarang lebih dikenalnya kayak Badan Informasi Geografis kali ya. Kemudian tentukan luas das yang diinginkan. Yang diinginkan seperti apa? Apakah yang besar tadi ataukah cuma yang kecil-kecil tadi aja? Ya gitu. Nah, luas yang dimaksud itu dibutuhkan untuk memenuhi debit air yang sesuai dengan kebutuhan air irigasi. Jadi misalnya kan kalau metode rasional nyari debit itu kan Q sama dengan CIA, ya kan, untuk dapat debitnya berapa. Nah, untuk yang tadi misalnya das yang kecil ini kan A-nya kan kecil kan. Kalau misalnya das yang besar kan A-nya pasti besar. Nah, akan berpengaruh pada luas das ini. Nanti berapa debit yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita pengen bangun kayak suatu drainase gitu kan, itu kan berarti A-nya kan misalnya kecil aja misalnya. Kan kita pengen bangun drainase di wilayah kampus UGM. Ya udah kita pakai luasnya kayak sub catchment-nya area UGM aja, nggak perlu luas das se-Jogja gitu di analisis, nggak perlu. Kan kita pengen tahu berapa debit yang akan masuk ke ininya, sistem drainase di kawasan UGM. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan bangunan air itu, untuk mendesain bangunan air, kita tuh perlu yang namanya debit, debit aja ini. Kalau kita udah punya debit, kita bisa ngapain aja dari debit ini. Jadi kita bisa bikin drainase, kita bisa bikin bendungan, kita bisa kayak normalisasi sungai, kita bisa bikin apapun yang kalian butuhkan. Yang penting kita punya data debit. Data debit ini kita ditentukan oleh yang tadi itu, luas das, intensitas hujan tadi itu, curah hujan, iklim dan lain sebagainya, sama koefisien area tersebut. Jadi eh, kalau kita lihat area Jakarta itu kan ini ya, banyak pemukiman. Itu biasanya koefisiennya sekitar 0,9 kayak gitu. Kalau misalnya pedesaan itu kan ya mungkin daerah resapannya banyak, mungkin akhirnya koefisien resapannya di das tersebut mungkin sekitar 0,4 kayak gitu. Sehingga ini berpengaruh juga. Jadi mengapa debit limpasan suatu daerah itu bisa tinggi? Itu diakibatkan oleh tiga faktor ini. Koefisien limpasan, daerah itu apakah penuh dengan perkantoran, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian intensitas hujan itu berhubungan dengan iklim, curah hujan, dan lain sebagainya, dan luas dasnya seberapa, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita perhatikan sungai utama. Perhatikan sungai utamanya itu kayak gimana, yang kayak tadi dibahas ya sebelumnya. Nah, kemudian sungainya itu kayak menghubungkan beberapa anak sungai. Dan apakah anak sungai itu akan membantu mengalirkan air ke sungai utama? Ya ini menggambar daerah suatu das itu bisa dibentuk kayak berupa kuali yang berukuran besar. Jadi kayak kuali itu gimana ya? Seperti inilah, kayak mangkok, kayak wajan gitu kan. Jadi istilahnya adalah batasnya itu kayak punggung-punggung sungai yang elevasinya lebih tinggi. Kan kalau wajan ada air yang masuk gitu kan langsung ke bagian sungainya ini kan, maksudnya bagian bawahnya itu kan. Nah, maksud dari konsep das itu kan seperti itu. Jadi eh, kan mereka itu kalau misalnya ada hujan, itu kan mereka akan turun semua, akan turun ke bawah. Nah, debit yang diperlukan untuk membangun desain bangunan air di sini itu tergantung dari ini aja, debit-debit ini. Kan mereka nggak akan terpengaruh pada das yang ini. Kan mereka udah ada debitnya ke sana. Jadi cuman fokus di cawan ini aja sebenarnya catchment-nya. Jadi kayak ya mengikuti kontur lah istilahnya.
Oke, data curah hujan tuh kayak gini bentuknya. Kalau misalnya teman-teman belum familiar, kalau misalnya familiar ya kayak gini lah istilahnya. Jadi misalnya kita nanti perlu data hujan ini tahun 2004 sampai 2017. Misalnya ini ya, misalnya. Terus kemudian kita tiap bulan itu perlu tahu data hujannya itu di berapa aja maksimum maksimum. Ya ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk curah hujan maksimum biasanya di tahun 2004 ini, misalnya 2004, 2005 dan seterusnya, kira-kira yang paling maksimum itu di berapa? Itu mungkin bisa kita gunakan sebagai analisis. Misalnya dari 43, 34 dan seterusnya, yang paling maksimum adalah 160. Ya kita kayak bikin note bahwa di sini ternyata yang paling maksimum di tahun 2004 adalah 160 dan seterusnya. Ini masih curah hujan, curah hujan. Nah, untuk yang curah hujan rata-rata maksimum, jadi kayak gimana ya bentuknya? Bentar. Jadi dalam satu das yang besar ya. Jadi itu curah hujannya bukan curah hujan, stasiun hujan. Jadi ada alat atau ada suatu badan atau organisasi atau suatu instansi seperti itu yang bertugas untuk mencatat curah hujan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kayak gitu. Itu biasanya kita sebut namanya stasiun hujan, stasiun klimatologi, stasiun apapun yang berhubungan dengan iklim kayak gitu kan. Nah, biasanya dalam satu das itu ada bervariasi nih, bervariasi jumlah stasiun hujannya. Ada yang das cuman punya satu stasiun hujan. Ada yang mungkin ada dua kayak gitu kan. Ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Kalau di Jakarta itu bentuk Jakarta gimana sih? Gini ya. Jakarta itu ada banyak kayak gitu. Nah, caranya kita adalah kalau misalnya stasiun hujannya cuma satu, ya udah kita menggunakan satu stasiun hujan itu. Tapi kalau misalnya ada dua misalnya, X dan segitiga ini, itu kita bisa kayak ada istilah bahwa rata-rata curah hujan maksimum itu berapa. Jadi misalnya di stasiun A ini 102, ini 69, berarti tinggal dibagi dua. 102 tambah 69 bagi dua. Jadi ini angkanya bukan angka sebenarnya ya, ini belum dikoreksi. Jadi intinya seperti itu. Jadi 102 tambah 69 bagi 2 itu menjadi curah hujan rata-rata maksimum di tahun tersebut. Nah, kalau misalnya ada tiga misalnya, ada tiga gitu, ada tiga, ada empat, ada lima, kita punya metode yang namanya metode Polygon Thiessen. Harusnya udah familiar ya masalah ini, Polygon Thiessen. Jadi kalau misalnya kita pengen mengukur satu curah hujan di suatu wilayah, suatu das, tinggal dihubungin aja sebenarnya, tinggal dihubungkan seperti ini. Misalnya ada tiga lah, misalnya ada tiga stasiun hujan, kotak, silang sama segitiga. Dihubungkan terlebih dahulu, kemudian kayak membuat suatu garis tegak lurus 90 derajat. Tinggal di action aja. Jadi kita punya tiga wilayah ini ya, tiga wilayah yang terpengaruh stasiun hujan. Jadi wilayah ini ya, wilayah ini satu, wilayah dua, wilayah tiga. Nanti ada bobot presentasinya seperti apa, nanti dikalikan dengan curah hujannya. Oke, jadi ini kalau misalnya kasusnya adalah dua stasiun hujan. Dua stasiun hujan. Oke, tadi ini masalah yang poligon ini yang akan kita gunakan. Jadi misalnya seperti ini, poligon. Jadi misalnya kalau ada tiga stasiun hujan di suatu daerah kayak gitu, ya tinggal dihubungin aja. Jadi caranya cuman dihubungkan garis-garisnya. Kemudian setiap garis itu dikasih kayak tegak lurus gitu, tegak lurus 90 derajat. Sehingga kita mendapatkan area ini berapa. Jadi kita punya area satu, kita punya area dua, kita punya area tiga. Kayak gitu. Nah, itu nanti di berapa persentasenya itu perlu dihitung. Nah, biasanya bisa menggunakan AutoCAD lebih gampangnya. Kalau misalnya pengen yang lebih advance lagi, kita bisa pakai GIS, Geographic Information System. Cuman untuk yang di mata kuliah ini kita mungkin pakai AutoCAD aja, nggak masalah kali ya. Jadi kalau misalnya pengen GIS, mungkin nanti ketika ada yang mengambil topik tugas akhir seperti itu, mungkin lebih baiknya pakai GIS kayak gitu. Nah, bentuknya kan seperti ini nantinya. Jadi ini misalnya tadi ini kan tiga stasiun hujan. Ini contohnya misalnya ada empat misalnya.
tapi nanti caranya sama sebenarnya. Jadi ada 4 stasiun hujan 1, stasiun hujan 2, stasiun hujan 3, 4 kayak gitu. Nah, ini nanti berapa curah hujannya? Misalnya di sini 15, 10, 20, 15. Kemudian luasnya berapa hektar atau kilometer? Luasnya ini. Luas daerah yang ditangkap itu misalnya sekian, 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 sekian. Totalnya berapa? Kemudian di persentase. Misalnya ini 10%. Ini 25%, ini 25%, ini 40%. Jadi totalnya kan 100%. Jadi untuk pengamatan terbobotnya itu tinggal dikalikan aja 15 dikali 10% adalah 0,15. Iya kan 0,15? 0,15 10 dikali 25% adalah 0,25. 0,1 dikali 15 1,5 ya, sorry 1,5. 2,5 dan seterusnya nanti tinggal ditambah. Itu yang di akhir ini akan menjadi hujan rata untuk daerah aliran sungai tersebut di bulan, oh sorry, di tahun itu. Jadi nanti tiap tahun pasti beda-beda. Misalnya seperti ini. Contohnya lagi. Jadi ini tahun 2016 kita punya curah hujan maksimum di stasiun hujan A itu 160, B67, stasiun C 99. Sehingga untuk curah hujan daerah itu di tahun 2016 itu tinggal dikali aja 160 dikali 0,3. 0,3 ini 67 dikali 0,35, kemudian 3-nya 95, sorry ini 99 harusnya dikali 0,35. Hasilnya itu nanti berapa milimeter itu menjadi curah hujan maksimum di tahun 2016 dan seterusnya. Iya, bentuknya akan seperti ini. Oke, ini misalnya kalau yang lebih dari 3 tadi ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nanti bentuknya seperti ini. Caranya sama, kita hubungin terlebih dahulu antar stasiun dihubungkan kayak gitu kan, dihubungkan terus tinggal ditarik garis 90 derajat perpendicular sama garisnya aja. Biasanya tinggal di extend aja ini sebenarnya. Dapat wilayahnya masing-masing. Jadi wilayahnya ada sekitar kalau P1 ini, P1 itu di sini ya, di sini. Ini yang dapat influence dari stasiun hujan ini cuman yang bagian ini aja. Berarti sekitar 0,22. Kemudian yang terpengaruh oleh stasiun hujan yang kedua, yang ini itu sekitar sini. Jadi 4,02 dan seterusnya seperti itu. Nanti tinggal dikalikan aja 10 kali 0,22 sekian dikalikan ini sekian dapat nanti average rainfall-nya adalah 284,6 per 9,14. Hasilnya adalah sekian. Nah gitu. Nah untuk data hujan itu kalau misalnya pengen praktisnya itu kita membuat kayak surat permohonan ke Balai Besar pengen data hujan kayak gitu. Cuman kalau misalnya pengen yang cepet ada suatu website yang memuat itu kayak dataonline.bmkg.go.id itu memuat data hujan yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan suatu desain bangunan air. Cuman nggak selengkap yang di Balai Besar sebenarnya. Karena pasti di data ini banyak-banyak ini data-data yang kosong kayak gitu. Kendalanya seperti itu kalau misalnya kita mengandalkan data online aja. Nah, untuk analis frekuensi ini kebanyakan sebenarnya ini penjelasan Excel mengenai kita tuh pengen, jadi setelah kita dapat data hujan ini, kita dapat data hujan yang banyak tadi ya, data hujan itu, data hujan. Nah, kita tuh nanti melakukan analis frekuensi, kayak analis statistik istilahnya, statistik untuk mendapatkan curah hujan harian, curah hujan harian, curah hujan harian, R24 maksimumnya berapa. Jadi R24 untuk curah hujan 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, sampai 100 tahunan kayak gitu. Nah, mungkin gini, maksud dari curah hujan 2 tahunan, 5 tahunan itu kayak gini. Jadi curah hujan yang R24 itu, kan kita pasti ini ya, tahu yang masalah hujan kala ulang 5 tahun, 5 tahun, kemudian 10 tahun, 25, 50, 100 kayak gitu kan. Jadi ini itu untuk membantu kita untuk mendesain bangunan air nantinya, mendesain bangunan air. Jadi misalnya kalau kita membuat satu drainase kecil kayak gitu kan, kita mungkin ya maksimal pakai ini aja kali ya, 25 tahun kayak gini. Jadi pakainya itu buat kayak drainase, terus kayak irigasi kayak gitu kan. Maksudnya nggak yang terlalu besar-besar kayak gitu. Nah, kalau kita misalnya pengen bangun bendungan yang besar kayak itu mungkin 500 tahun ada yang KPMF kayak gitu kan. Kita mungkin memerlukan debit
atau curah hujan untuk kala ulang yang lebih besar daripada yang sekedar ini. Jadi mungkin kayak ini untuk bendungan besar, untuk check dam dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi fungsi dari yang kala ulang ini sebenarnya untuk ini aja membantu kita melakukan estimasi desain bangunan air nantinya. Nah, itu nanti tujuan kita menganalisis frekuensi di slide selanjutnya. Oh iya, jadi nanti bisa dibaca sendiri mengenai step-step ini. Saya kira beberapa teman-teman kita yang di kelas ini juga beberapa udah familiar dengan itu, atau seharusnya waktu dulu kuliah di kelas ideologi sudah pernah ada penjelasan ini sebenarnya. Cuman saya restate aja secara singkat gitu ya. Jadi misalnya kita punya data hujan tahun 2004 sampai 2017 misalnya dengan curah hujan rata-rata maksimum sekian sekian sekian. Nah, awalnya itu kita perlu mengurutkan terlebih dahulu. Ini seperti apa, diurutkan aja dari yang paling kecil sampai paling besar kayak itu sekian dapat. Nah, setelah itu kita punya metode Gumbel itu ya salah satu metode analisis frekuensi sebenarnya untuk menentukan apakah data hujan kita itu kayak valid apa enggak kayak gitu. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya udah ada di sini, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nanti saya bagikan slide ini. Jadi kita perlu menghitung presentase terlebih dahulu. Presentasenya di sini itu berapa dengan rumus seperti ini. Jadi ini nanti perlu diperhatikan mungkin beberapa angkanya itu agak kurang sesuai ya, belum diedit kayak gitu. Jadi diikuti aja rumusnya ini seperti apa. Kemudian kita menentukan selisih curah hujan maksimum dengan rata-rata. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4. Jadi ini kan data-data kita. Kemudian dibikin presentase dan selisih antara curah hujan maksimum dan curah hujan rata-rata. Kemudian kita punya analisis hujan kala ulang Gumbel itu ada variabel sama konstantanya. Jadi kala ulang 2 tahun, 5 tahun, sampai 100 tahun itu ada tabelnya sebenarnya. Ada tabel khusus itu. Cuman ini yang saya tampilkan cuman yang 2 tahun dan seterusnya. Nah, ini nanti untuk R-nya itu sekitar ini. RT-nya itu, curah hujannya ketika disesuaikan. Oke, setelah itu kita menentukan standar deviasi, kemudian akhirnya kita mendapatkan YT kala ulangnya berapa, variasi fungsi kala ulang, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hujan rencana untuk kala ulang 2 tahun itu sekitar ini, 93. Dan 93 itu nanti masuk ke sini. 93 ya. Karena untuk kala ulang yang lain, 5, 10, dan seterusnya, itu sama caranya. Jadi kita perlu menentukan yang namanya YT terlebih dahulu. YT itu yang di bagian sini ya, kalau ulangnya ada tabelnya. Kemudian ada KT, KT itu bikinnya seperti ini. Jadi kalau ulang 2 tahun berarti KT K2. Kalau ulang 5 tahun K5 seperti itu. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Dan ini ada beberapa tabel yang bisa digunakan sebagai pedoman kayak gitu. Nah, tabelnya seperti ini. Kalau ulang sekian, ini beberapa nilai YT, YN, dan SN untuk distribusi Gumbel variasi. Ini nilai YN-nya. Ini nilai YN untuk data hujan 14. 14 itu ini jumlahnya 10 tambah 4. 14 hasilnya 0,51. 0,51 itu nanti masuk ke sini YN ini. Nanti bisa dibaca sendirilah, gampang ini untuk alurnya sudah dijelaskan secara kronologis di slide ini kayak gitu. Untuk log person tadi kan ada Gumbel ya, ada log person tipe 3 gitu kan. Log person tipe 3 itu siapa itu bisa di-mute. Log person tipe 3 itu sebenarnya sama datanya itu. Kita punya curah hujan maksimum seberapa. Nah, bedanya kita bermain log di sini. Bermain log seperti ini. Nah, untuk penjelasannya ada di sini. Bagaimana kita menghitung log. Sebenarnya ya kayak gitulah biasa. Cuma bermain Excel kayak gitu. Kan kita bermain statistik. Nah, untuk yang penentuan kala ulang sama dengan seperti yang Gumbel tadi. Cuman ini bedanya kita punya tabelnya beda lagi. Jadi ketika kala ulang tadi Gumbel kita udah dapat. Nah, untuk log person tipe 3 itu kita dapat juga seperti ini. Nanti hasil riwayat atau cara ngerjanya kan seperti ini step-stepnya. Ini beberapa lampiran yang bisa digunakan seperti koefisien CS, itu koefisien CS yang mana yang ini. Itu
Itu didapatkan dari mana aja, itu dari sini. Nanti ada alurnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu log normal. Jadi kan tadi ada Gumbel, log person tipe 3 sama log normal. Biasanya ketika kita melakukan satu analisis frekuensi data hujan, kebanyakan yang dipakai itu. Itu juga kurang lebih sama. Jadi cuman curah hujan maksimumnya berapa diketahui, kemudian dilakukan selisih antara curah hujan maksimum dengan curah hujan rata-rata. Nanti kita juga intinya kita pengen tahu berapa kala ulang rencana itu dengan log normal untuk mendapatkan angka ini. Nah, caranya juga sama seperti ini. X-nya udah jelas. Nah, ini beberapa tabel variasi Gauss yang bisa digunain untuk tadi analisis Excel-nya. Nah, untuk yang normal ini syaratnya itu cuman ini. Metode normal itu CSI sama dengan 0, koefisien CS. CSI sama, kalau misalnya CS-nya nggak 0, itu kemungkinan nggak bisa digunain untuk analisis log normal. Nah, setelah kita dapat rekapitulasi, ini yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi kita Gumbel dapat tadi ya, untuk kala ulang 2 tahun 93, 145, 179, dan seterusnya. Log person kita juga dapat, distribusi normal kita dapat. Nah, setelah itu kita kayak melakukan uji chi-square. Jadi kayak validasi. Jadi di antara mereka bertiga ini, kira-kira kita tuh bisa menggunakan data curah hujan itu kala ulangnya itu yang mana? Apakah yang Gumbel, log person type tipe 3 atau normal? Oke, jadi step-stepnya udah dijelaskan di sini. Ini dari mana angkanya dan lain sebagainya. Jadi kalau intinya kalau misalnya nilai chi-square-nya itu secara matematis lebih kecil daripada chi-kuadratnya teoritis, itu gambarnya dapat diterima. Oke, dapat diterima kayak gitu. Ini beberapa langkahnya aja, bisa disesuaikan sendiri nanti. Kalau misalnya, jadi intinya kalau misalnya chi-kuadrat matematis dengan chi-kuadrat teoritisnya lebih besar teoritis, itu dapat diterima istilahnya. Nah, kemudian kalau di resume tadi, hasilnya kan seperti ini. Gumbel memenuhi kan diterima uji case-score-nya. Jadi log person 3 diterima. Jadi sebenarnya nggak masalah kita pakai curah hujan ulang dengan metode Gumbel dan log person 3. Jadi ada beberapa referensi yang menyarankan mengambil yang paling maksimum. Jadi misalnya dari Gumbel log person 3 ini kita cek aja yang paling banyak yang siapa. Oh, ternyata di antara ini Gumbel ya kayaknya. Ya udah berarti kita pakai Gumbel ini. Jadi pakainya satu paket ya, bukan yang ini kita pakai 93, ini 145, yang ini beda lagi kayak gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk memakai Gumbel, ya Gumbel semua. Bukan R2-nya Gumbel, R5-nya log person 3, nggak seperti itu. Jadi kayak satu paket gitu lah. Nah, akhirnya kita mendapatkan, ini akhir ya, R24. Itu curah hujan maksimum hariannya untuk kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50. Nah, ini tadi udah bilang bahwa untuk rumus yang debit itu adalah kita punya CIA, ya kan? Nah, ini kita menghitung intensitas hujannya itu yang I, yang E. Yang data yang diperlukan untuk melakukan intensitas curah hujan dengan metode mononop ini adalah data curah hujan kalau ulang tadi kita bahas sebelumnya. Curah hujan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, ini berapa? 100 harusnya. Bukan 50, 50. Ini 25, ini 50, 100. Kita kan udah dapat ini dari metode Gumbel tadi kan. Kayak gitu. Nah, untuk rumusnya mononop itu I sama dengan R24, sorry, R per 24, kemudian dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Kita akan mendapatkan rumus intensitas hujan. Jadi nanti kita membuat grafik seperti ini. Nah, mentahnya seperti ini. Jadi kita punya periode ulangnya 2 tahun sampai 100 tahun. Kemudian kita ada waktu 5 menit sampai sekitar 350 menit. 5 menit, 10 menit, dan seterusnya kayak gitu. Ya tinggal dimasukin aja. Misalnya 2 tahun ini ya. 2 tahun berarti R24-nya 2 tahun 93. 93 per 24. 24 per, tinggal ganti T-nya aja. 5, 10, 20, seterusnya. Akhirnya kita dapatnya grafik seperti ini. Nah, kita ini hasil akhir dari intensitas hujan. Jadi kalau misalnya tadi kita pengen dapat, misalnya kita pengen membuat suatu perencanaan drainase gitu ya, K sama dengan CIA kayak gitu dengan metode rasional.
beberapa referensi itu menyebutkan bahwa untuk drainase itu kita direkomendasikan maksimal bisa memakai yang debit banjir dengan kala ulang 25 tahun. Ya kan, 25 tahun. Berarti kita perlu pakai yang 25 tahun. Berarti kan pakai yang ini. Untuk drainase misalnya, kita pakainya ini. Nah, kemudian untuk menentukan durasinya berapa, itu kita punya yang namanya TC waktu konsentrasi. Rumusnya bentar. Nah, ini ada ininya. Ini ya tadi yang masalah drainase ini, bentar TC-nya itu mana tadi? Ini TC-nya itu ini. Jadi waktu konsentrasi, kemudian panjang lereng sama kemiringan lereng. Jadi waktu konsentrasi itu rumusnya seperti ini. Eh, L-nya itu panjang lereng, misalnya panjang sungainya berapa, atau panjang dasnya itu kira-kira berapa kayak gitu. Kemudian kemiringan lerengnya berapa. Nah, setelah itu kita pasti dapat TC-nya berapa menit. Jadi misalnya ada suatu kasus ini ya, ke kasusnya aja lebih gampang. Jadi misalnya tadi kita punya luas daerah tangkapan air untuk saluran drainase itu 20 hektar. Misalnya di kampus UGM itu sekitar 20 hektar pengen di drainase. Cuman kita pengennya itu pakai kala ulangnya itu 5 tahun aja, nggak 25 tahun. Ya, it's okay kan buat drainase yang seukuran 20 hektar dengan kala ulang 5 tahun. Nah, waktu konsentrasinya itu TC-nya 30 menit atau setengah jam. Kalau misalnya belum diketahui, rumusnya seperti ini. Cuma ini kan udah diketahui TC-nya setengah jam. Run off-nya diperkirakan 0,85, itu berarti ada beberapa gedung, ada beberapa lapangan hijau, lapangan terbuka seperti itu sehingga koefisien runoff-nya cuma 0,85. Kemudian intensitas hujannya pakai mononobe tadi. Pakai mononobe itu kayak gini lah istilahnya. Kan I R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Itu dapat grafik IDF-nya seperti ini. Setelah itu kita dapat I-nya untuk kala ulang 5 tahun 64 mm per jam, sehingga debit maksimumnya kala ulang 5 tahun buat rencana drainase itu adalah C-nya 0,85, I-nya 64, A-nya itu 20 hektar. Ini dikonversi aja, jadi pengkonversian agar agar luasnya meter persegi. Sehingga debitnya itu 3,022 meter kubik per second. Nah, dari sini udah bisa untuk melakukan suatu analisis drainase. Kan setelah ini kita tinggal gampang kan, kalau kita udah tahu debitnya, kan tinggal direncanakan. Kira-kira pengen lebar sungainya berapa, tinggal disesuaikan aja misalnya rumus trapesium dulu kayak gimana, kayak gitu. Ya ini ini slide contoh case yang tadi kita bahas ya. Jadi misalnya ini, run off coefficient itu misalnya bisnis perkotaan itu sekitar berapa kayak gitu. Cuman untuk detailnya atau realnya itu bisa pakai GIS juga. Cuman kalau misalnya untuk estimasi bisa lah pakai ini. Misalnya di kampus UGM misalnya kan ada apa istilahnya? Hmm, ada apartemen, kemudian ada taman, kemudian mungkin ada hutan, bis jempak itu mungkin bisa dihitung berapa kayak gitu. Nanti bisa kayak apa ya istilahnya? Kayak kombinasi gitulah. Kombinasi ini berapa persen kayak gitu. Jadi untuk yang tadi koefisien itu tergantung pada areanya ya. Misalnya mana sih? Ya jadi misalnya area sini misalnya ini pemukiman penduduk, ini ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau seperti ini danau seperti ini, terus ini kayak apartemen dan lain sebagainya. Jadi misalnya koefisien dari ini bentuk lahannya, ini lahannya apa? Misalnya apartemen, ini rumah, terus ini ruang terbuka hijau RTH. Ini luasnya berapa luasnya? Luasnya itu kayak persentasenya berapa? Persentasenya berapa? Misalnya ini apartemennya 50%. Rumahnya 25%, terbuka hijaunya 25%. Tinggal koefisiennya berapa kan? Koefisien apartemen mungkin bisa dibilang 0,9. Rumah mungkin 0,8. RTH 0,6 kayak gitu. Berarti nanti tinggal dikombinasikan aja nanti dapat C akhir. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya ada banyak variasi tata guna lahan di suatu das. Oke, jadi kurang lebih untuk perencanaannya kan seperti itu.
Kemudian kita masuk ke yang perencanaan saluran tadi ya, perencanaan saluran. Kan tadi kita udah dapat nih, dapat data debit untuk dapat data banjir. Kurang lebihnya kayak gitu penjelasannya. Jadi di PowerPoint yang tadi kita tujuan akhirnya kita pengen dapat data debitnya, ki banjir di satu daerah. Jadi nanti setelah ini, setelah kalian mendapatkan ki itu bisa ngapain aja? Bisa buat bangunan bendung, bangunan sungai, bangunan irigasi, bangunan drainase itu bebas sebenarnya. Oke, cuman di sini kita fokusnya untuk yang saluran sungai aja, normalisasi sungai seperti itu. Nah, seperti yang penjelasan di mata kuliah hidrolika dulu. Jadi kalau misalnya belum, saya restate aja di sini. Jadi mungkin ini pengenalan simbol-simbol terlebih dahulu ya. Mungkin yang belum 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 teman-teman, mungkin yang taunya panjang kali lebar kayak gitu kan. Ini untuk yang lebar bawah sungai itu kita biasanya sebut di sini itu BW. BW. Kemudian yang lebar atas itu kita biasa sebutnya pakai B. Nah, untuk kedalaman air kita biasanya pakai Y. Pakai Y. Jadi untuk areanya ini, area dari rectangle ini kan biasalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah luas lebar bawah ini saluran. Tingginya adalah lebarnya adalah ini kedalaman airnya. Gampang kayak untuk rectangle seperti itu. Untuk trapesium juga sama sebenarnya seperti itu. Untuk Z adalah kemiringannya berapa. Ini kalau triangle untuk segitiga seperti ini, untuk lingkaran seperti ini. Jadi ini beberapa rumus yang sudah kayak sudah baku seperti itu, jadi tinggal dipakai aja sebenarnya. Untuk perimeter basah, untuk persegi panjang rumusnya seperti ini, trapezoid seperti ini dan seterusnya. Ini radius hidrolisnya R itu kan rumusnya A per P kan. A per P itu tinggal di ini aja. A-nya BW dikali Y, P-nya BW plus 2Y kayak gitu. Kemudian top width itu yang lebar atas itu kan pasti beda-beda ini. Kalau yang persegi panjang ini kan pasti sama dengan ini ya kan bawahnya kan. Berarti rumusnya sama dengan BW. Cuman kalau trapezoid atau trapezium itu seperti ini, beda bentuknya. Kemudian kita ada faktor ini juga. Jadi di sini itu kita pengen menentukan atau memprediksi kedalaman air, tapi kita belum tahu kecepatan seberapa. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya, bentar. Jadi kalau biasanya kan kita em, menganalisis suatu dimensi saluran kan Q sama dengan A dikali V atau yang sejenisnya pakai rumus Manning seperti itu kan. Nah, ini kasusnya adalah kita tidak tahu kecepatannya berapa. Tapi kita pengen melakukan suatu dimensi saluran seberapa yang diketahui mungkin cuma debit atau rencana lebar sungai kita berapa kayak gitu. Nah, kalau kurang lebih kita akan bahasnya seperti itu tanpa kecepatan sungai. Jadi ini kayak apa ya istilahnya nanti untuk digunakan untuk metode iterasi ini nanti. Jadi ini kayak kita simbolkan aja sebagai apa ya ini kayak koefisien aja deh. Koefisien koefisien iterasi gitu. Apa istilahnya saya agak agak lupa ini koefisien iterasi. Jadi untuk iterasi nantinya. Jadi ini rumus-rumusnya udah disesuaikan, maksudnya udah diintegrasi gitu kan. Tinggal pakai aja sebenarnya untuk persegi panjang ini, trapezoid ini, segitiga ini, lingkaran ini. Ya, jadi kan biasanya kita pakainya seperti ini kan, rumus debit pakai yang Manning. Selain yang Q sama dengan A dikali V itu, kita punya yang rumus ini. Nah, kemudian yang untuk iterasi yang kedalaman air kita pakai iterasinya metode Newton. Ini metode numerik seharusnya udah dibahas di matematika, kalkulus dan semacamnya seharusnya. Nanti rumusnya akan seperti ini. Oke, rumus seperti ini. Jadi tinggal dipakai aja ya, nggak perlu diuraikan lagi kayak gitu. Jadi saya ambil langsung rumus-rumus akhirnya aja ini. Jadi misalnya ada contoh seperti ini ya. Di kita pengen tahu sebenarnya kedalaman alirannya itu yang ideal itu seberapa. Kalau kita pengen membangun suatu kayak channel atau saluran sungai yang ini apa sih segi empat ya gitu kan segi empat dengan lebarnya itu 2 feet. Jadi ini lebarnya 2 feet ya gini kan. Berapa? Ini kita punya koefisien Manning 0,15. Jadi ini kayak apa ya? Berarti Manning itu dasar salurannya.
Mungkin bisa kerikil, bisa tanah, bisa semacamnya, itu tergantung ini soalnya seperti apa. Mungkin pasangan batu bata nilainya pokoknya 0,015. Kemudian kita kemiringan lerengnya slope-nya itu sekitar 0,025. Nah, debitnya ini tadi yang kita cari di awal tadi. Jadi kita, tapi ini contohnya langsung dapat ini misalnya 9,26. Jadi kalau misalnya ini belum dapat debitnya seberapa, jadi alurnya kayak tadi, data hujan dan seterusnya sampai dapat debit kayak gitu. Oke, langsung ke ini rumus ini ya, rumus yang tadi awal kita pengen mencari data debit gitu kan. Seperti ini. Jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya 1,49 per N, S0-nya 0,025, N-nya 0,015, kemudian AR-nya 2 pangkat 3, jadi seperti ini. Jadi A-nya kan berapa ini tadi? BW kali Y. BW dikali Y. Untuk R-nya kan BWY per BW plus 2Y. Kan seperti ini. BW plus 2Y 2 per 3 gitu kan. Jadi ketika ini dikalikan, ini kan hasilnya BWY pangkat 5 per 3 per BW plus 2Y pangkat 2 per 3. Jadi seperti itu. Tinggal dimasukin angka-angkanya lagi dan kita dapat rumus debitnya itu adalah seperti ini. Dengan catatan kita nggak tahu Y-nya itu berapa, kedalaman airnya berapa, karena ini yang kita cari. Nah, setelah itu kita butuh bantuan dari tadi ya, faktor yang buat metode iterasi tadi, faktor koefisien ini. Jadi kita perlu menghitung juga dengan rumusnya yang udah disediakan. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti dapat debit akhirnya adalah seperti ini. Oh, bukan debit akhir. Koefisien ini untuk iterasi nanti. Oke, kita masuk ke rumus akhirnya. Kan tadi untuk metode Newton untuk mendapatkan kedalaman air kan rumusnya seperti ini. Y sama dengan bla 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 seperti itu. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Kan kita punya debit 9,26. 1 min 9,26 per Qj. Terus per ini. Koefisien ini yang tadi ada di sini. Nah ini. 1,667 dan seterusnya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Dapatnya itu seperti itu. Nah, setelah itu kita baru melakukan iterasi. Nah, ini mungkin bisa pakainya lebih gampang pakai Excel iterasinya. Jadi iterasi pertama, iterasi kedua, dan seterusnya. Ini Y-nya itu, rumus Y, itu pakai rumus yang ini. Jadi di Excel nanti dimasukin yang ini. Yang ini ya. Rumus Q itu nanti yang dimasukin yang ini. Rumus Q. Bentar saya cek Excelnya kayaknya ada. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk yang Q ini kan rumusnya kayak 31,41 dan seterusnya itu kan dari sini kan. Dari rumus yang ini. Terus yang untuk kedalaman Y-nya itu rumusnya ini. Y sama dengan 1,926 dan seterusnya. Jadi yang perlu dikasih rumus itu yang bagian ini, semuanya. Pokoknya semuanya dikasih rumus kecuali yang awal ini. Yang Y bagian awal ini adalah kita coba-coba kedalamannya berapa. Jadi misalnya ini ya, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu nanti dapatnya debitnya berapa gitu kan. Di, kayak di delete aja gitu kan, di delete dulu. Jadi intinya adalah kita pengen nanti debit akhirnya itu adalah 9,26. Dari debit itu dengan iterasi yang Y sama Q ini, nanti kita bisa dapat kedalamannya berapa. Jadi misalnya kita iterasinya 50 misalnya. Belum kayaknya. Jadi tinggal di drop ke bawah aja. Ke bawah, ke bawah. Intinya adalah sampai kita mendapatkan debit 9,26. Karena ini udah sama, karena udah 99,26, berarti kita dapat ini. Kedalaman airnya berapa ini? 0,57 sekian. Jadi kalau misalnya ini iterasinya berapapun 0,05 itu pasti akan debitnya kan sama. Debit akhirnya 9,26. Sorry, di sini misalnya 1 juta pun tetap 9,26 hasilnya. Angka bebas tetap 9,26. Intinya dari metode iterasi adalah seperti itu. Jadi kita pengen mengetahui data kedalaman air dengan debit yang ada dan beberapa ini apa namanya data-data yang ada di sini. Kayak gitu.
intinya kayak gitulah maksudnya perencanaan saluran nanti. Jadi ini mana ya ini? Oke, jadi bagian sorry. So, jadi yang ini khusus di sel ini itu trial bebas berapapun. Cuman yang Y setelahnya itu kita pakai rumus yang ini. Untuk key-nya itu kita pakai rumus yang ini, kayak gitu. Itu yang untuk perencanaan saluran. Eh, Oke, jadi sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Tadi dari das data hujan kita dapat debit, kita dapat intensitas hujan sampai kita dapat perencanaan saluran ini. Ada yang mau ditanyain? Yes. Pak, saya mau bertanya, kalau misal data hujan itu kan, kalau misal ya dari BBWS-nya nggak dapat lengkap gimana Pak 10 tahun? Atau misal ada yang bolong gitu Iya, loh, itu kebanyakan datanya ada yang ada hilang. di kayak tugas akhir sebenarnya gitu kan. Padahal itu sangat penting. Nah, ada metode-metode yang untuk pengisian data hujan yang hilang. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Tapi ada metodenya seperti itu. Jadi seperti kayak estimasi aja sebenarnya. Seperti estimasi, cuman ada metodenya seperti ini. Jadi misalnya data hujan di stasiun ini kok nggak ada selama 3 tahun ya? Padahal data-data di stasiun yang lain ada kayak gitu. Nah, kita perlu yang namanya pengisian data hujan yang hilang. Itu ada metodenya seperti itu. Untuk mendapatkan nanti hasil akhir Hmm. debit yang kita inginkan itu. Jadi ada metodenya. Yes. Oh, begitu ya Pak. Dia harus dihitung sendiri Iya, ya. iya Tetap harus maksudnya itu dihitung. adalah kayak estimasi gitu. Maksudnya kan seperti yang tadi saya sampaikan kan kita eh apa istilah kita bergeraknya itu kayak bergerak di suatu organisasi itu adalah bergerak dengan manusia dan manusia itu kayak ya pasti banyak errornya dan mesin-mesin yang diciptakan manusia itu pasti juga lebih banyak errornya kayak gitu kan. Jadi ketika kita kan kita berhubungannya sama alam langsung sama iklim yang kita nggak bisa prediksi sama sekali gitu kan. Jadi tanpa bantuan alat pun kita akan susah. Jadi ketika ada data-data yang hilang, iya, salah satunya ketika kita berbicara bahasa saintifik, ya kita perlu melakukan analisis data hujan yang hilang dengan metode-metode yang ada atau metode-metode yang direkomendasikan kayak gitu. Oh, baik Pak. Oke, makasih Oke, Pak. ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Misalnya langsung ke kayak studi kasusnya aja deh. Kan nanti setelah ini teman-teman akan nyoba akan saya kasih. Nanti kemudian teman-teman nyoba bikin yang tadi alurnya. Kemudian nanti nyoba running hackers juga. Jadi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, saya pernah baca-baca tugas akhir di UGM, terus kemudian di beberapa ITB mungkin saya pernah lihat di UI itu kebanyakan kalau kita berbicara masalah analisis banjir, kemudian modelan river modeling kayak gitu, kira-kira kurang lebih alurnya kan seperti itu, metode penelitiannya nanti kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini saya kasih contoh kasusnya aja. Mungkin ini beberapa kali saya tampilkan juga di beberapa forum di DTS. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut terkait paparan mengenai river modeling ini. Jadi ini tentang Kali Belik. Pernah lihat ya Kali Belik yang di itu apa sih itu? Embung Langan Sari itu. Itu kan rapat-rapat kan harusnya. Jadi kalau kita berbicara masalah ini ya hidrolika, river modeling. Jadi eh itu nanti selain kita berhadapan dengan konflik ini ya, konflik alam, itu kita juga akan berhubungan dengan konflik sosial, mau nggak mau. Jadi ini sebenarnya eh, paparan ini tuh terjadi atas dasar rekomendasi dari Kementerian PUPR Jogja untuk menganalisis bagaimana suatu publik kayak apa ya decision policy apa ya kayak peraturan kayak keputusan yang perlu dilakukan di daerah X itu kan perlu adanya kayak scientific calculation perhitungan ilmiah seperti apa kayak gitu. Nah ini kemarin ini salah satunya dari rekomendasi PU untuk menganalisis kali belik seperti apa kayak gitu. Jadi kalau kita lihat kali belik itu kan ini ya salurnya kan kecil sekali gitu kan, kecil sekali terus di situ udah rumah-rumah kayak gitu. That's why That's why setiap tahun itu kayak
waktu hujan banjir kayak gitu. Kan kalau kita lihat dari prinsipnya Q sama dengan eh A dikali V seperti itu. A dikali V dengan misalnya kita apa ya istilahnya? Luasnya itu kan berubah-ubah ya, berubah-ubah dikarenakan ada pertumbuhan penduduk, ada pertumbuhan perumahan seperti itu, sehingga dulunya mungkin yang kali belik itu, yang dulunya jarang banjir, kemungkinan kapasitasnya segini, tiba-tiba dengan adanya perumahan dan lain sebagainya, tiba-tiba jadinya sempit ya gitu. Ya kayak inilah kasus-kasus di Jakarta kayak gitu. Itu kan seharusnya apa ya istilahnya? Ada hak-hak eh, badan sungai yang perlu dibebaskan dari kegiatan manusia sebenarnya, cuman ya karena mungkin faktor sosial dan lain sebagainya sehingga ya ya karena udah terjadi ya gimana lagi, ya udahlah ya kayak gitu. Akhirnya ketika kita berbicara masalah public policy, maksudnya ketika suatu pemerintahan memutuskan apakah perlu diapain ini masyarakat ini agar gak banjir, itu perlu membutuhkan suatu kayak brainstorming analisis yang sangat kompleks dari banyak pihak, nggak cuman insinyur sipil, nggak cuman anak teknik, pasti ada anak-anak sosiologi, anak-anak yang lain. Intinya kita berhubungan sama konflik alam, sama konflik sosial di masyarakat. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan suatu kayak rehabilitasi gitu ya, rehabilitasi mitigasi bencana kayak gitu, kita menimbulkan konflik horizontal sama konflik vertikal di masyarakat ya gitu. Jadi uh, ya yeah, that's complex situation. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mungkin nantinya besok di ini ya berjodohnya di kementerian-kementerian PUPR kayak gitu, itu pasti nanti akan berhubungan sama hal tersebut. Gak hanya faktor-faktor saintifik, tapi faktor sosial itu pasti akan sangat banyak sekali di lapangan. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada di suatu forum yang itu ada banyak sekali penggiat aktivis-aktivis sungai yang di lapangan ya gitu, itu pasti mereka curhatnya sangat luar biasa waktu itu. Ya ini konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik instansi seperti itu akan banyak ditemui nanti di lapangan. Jadi kita balik lagi ini ya untuk kasusnya di Kali Belik kayak gini. Jadi ini saya ada gambarnya harusnya, videonya. Oke. Nah ini kan kapasitas salurannya kan seperti itu. Ini deh, ini kapasitas salurannya segini. Segini tuh kapasitas saluran. Ini udah rumah-rumah ini. Padahal ini volume, misalnya volume banjirnya itu berapa ya? Debit banjirnya mungkin 1000 kali ya, 1000. Tapi kita cuman punya kapasitas penampang itu berapa? Dengan kecepatan alirnya berapa? Kayak gitu. Misalnya 2, kan kita perlu penampungannya 500 misalnya 500. Padahal di sini karena pertumbuhan ada pemukiman liar dan lain sebagainya. Saya kurang tahu apakah ini memang sudah legal, ada izin bangunannya apa enggak. Ya itu belum diinvestigasi lebih lanjut, tapi itu juga pasti bagian dari permasalahan ini. Jadi misalnya kita butuh area kapasitasnya itu 500 loh, 500. Tapi di sini cuman 100. Ya berarti kalau kapasitas ini ya, kapasitas saluran existingnya dibandingkan dengan debitnya itu kayak lebih besar di debit ini, kapasitas debitnya ya jelas banjir kayak gitu. Kan idealnya kapasitas debitnya itu akan sesuai dengan kapasitas saluran. Atau misalnya kapasitas saluran harus lebih besar kayak gitu kan. Ini seperti jadi misalnya ini juga ini saluran cuma segini loh, cuma segini, kedalamannya cuma segini, tapi banjir. Itu berarti kan perlu adanya apakah diperlebar ataukah diapain kayak gitu. Tapi ya kalau kita berbicara masalah itu, kita nggak semata-mata bisa mengatakan, oh ini harus dilebarin nih. Nah kalau dilebarin, ini ada rumah penduduk mau diapain ya gitu. Jadi konflik untuk pembangunan sipil basah, sungai, bendung itu pasti rentan dengan konflik sosial. Mau nggak mau akan berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Ada demo, ada aksi, itu kayaknya ya bagian dari tuntutan atau resiko untuk melakukan pembangunan di suatu daerah kayak gitu.
Oke, jadi kalau kita lihat kayak gini loh bentuknya. Bentuk dari saluran sungai Sungai Belik itu kayak gini. Sempit banget tuh loh kapasitasnya. Dan ini udah kayak perumahan itu loh, perumahan. Jadi kalau kita pengen memperlebar kapasitasnya, berarti kita akan berhubungan dulu dengan rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Kemudian kira-kira kalau misalnya mereka bersedia, ganti ruginya seberapa kayak gitu. Ya kayak gitulah kalau misalnya kita berhubungan dengan bangunan sungai, terutama di wilayah urban gitu ya, itu lebih gila lagi permasalahannya. Jadi ini kayak ya cuma segini tuh lah, cuma segini padahal debitnya tuh udah besar karena dari dulu emang debit Kali Belik seperti itu. Jadi sebagai kalau misalnya nggak pengen banjir ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam gitu kan, bukan alam yang menyesuaikan dengan kita. Kayak penjelasan saya di awal tadi bahwa ketika kita membangun suatu mendesain bangunan air, kita menyesuaikan kondisi alam, kondisi hujan dan lain sebagainya. Jadi seharusnya kita yang menyesuaikan. Karena kita nggak bisa memerintah, oh debitnya perlu segini sih, perlu segini. Jadi itulah kenapa kita perlu rekayasa, perlu adanya mungkin adanya apa di sana sehingga debit yang mengalir di situ sesuai dengan debit yang tersedia kayak gitu. Itu ada itulah why engineering axis gitu kan, why civil engineering axis. Jadi misalnya di sini debitnya itu kira-kira maksimum bisa cuma 200, padahal kita punya debit aslinya 500. Berarti bagaimana kita bisa menyelamatkan 300 ini? Apakah perlu ada tambungan besar? Apakah perlu ada bendungan kayak gitu? Ya, that's perlu ada penjelasan banyak, investigasi lebih lanjut di daerah situ. Oke, jadi ini tadi ya alurnya sama. Jadi ini misalnya langsung ke studi kasus seperti ini. Jadi kita perlu analisis hidrologi terlebih dahulu, data hujan seperti apa, daerah tangkapan air seperti apa. Jadi seperti ini. Jadi ini awalnya tadi pertama kita perlu tahu sungainya di mana. Kali Belik itu di sini. Nah, kita bikin catchment. Tadi saya bilang bahwa kita kalau pengen menganalisis suatu saluran seperti itu, kita nggak perlu untuk satu das kayak gitu, tapi bisa cuma satu catchment seperti ini. Ini secara sederhananya aja ya pakai Google Maps kayak gitu, Google Earth kayak gitu. Cuman untuk lebih validnya bisa pakai peta topografi dari BIG atau pakai GIS kayak gitu. Ini hanya versi simpelnya aja sebenarnya. Nah, kemudian kita membaginya ke sub-sub DTA kayak gitu, sub-sub DTA untuk mempermudah kita menganalisis kan nanti hasil akhirnya pakai pemodelan Hecras itu kan. Kita dibagi-bagi di sub DTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Dan kita mendapatkan luasnya seberapa. Nah, modeling Hecras seperti ini. Kayak gini ya. Jadi airnya dari hulu ke hilir. Hulunya berarti di sini ya. Hulunya di sini, hulunya di sini, hilirnya di sana. Kayak gitu, alirannya kan seperti itu. Oke, kemudian kita tadi udah tahu, udah menyinggung waktu konsentrasi TC-nya berapa, itu kita punya panjang sungainya sekian, kemudian kemiringannya sekian, sehingga kita punya TC-nya sekitar 1 menit. Sehingga kalau kita pakai data hujannya itu kalau ulang 10 tahun untuk mendesain saluran ini atau menganalisis saluran ini, berarti 10 tahun itu berarti data ini 10 tahun. Kita pakai TC-nya 41 menit. Kan sekitar sini kan 41 menit. Kalau ulangnya 10 tahun. Oke, 10 tahun ya. 10 tahun itu berarti yang biru berarti yang ini ke arah sana seret. Oke, dapat sekitar ini 481-an. Jadi untuk intensitas hujannya kita dapat apa satu. Kita asumsikan C-nya tadi sesuai dengan kondisi tadi kan kayak perumahan full gitu kan. Oke, 0,9 I think it's okay. Tinggal dikali luas daerah aja. Kan rumusnya udah tahu kita lihat tadi ya. Q sama dengan CIA pakai metode rasional. Jadi untuk rasional itu kita gunain kalau luasnya itu luas das atau catchmentnya dikurang dari 300 hektar. Kalau lebih itu pakainya hidrograf satuan sintesis HSS, itu ada Nakayasu, ada Snyder, Gamma 1, ITB 1, mungkin akan kita jelaskan nanti di pertemuan yang lain kayak gitu. Tapi ini fokusnya langsung ke ini aja ya. Oke, kita dapat luasnya CI, kita dapat Q, ya tinggal dikalikan aja sih, Q sama dengan CIA kayak gitu. Nah, kita dapat untuk debit-debit yang masuk di situ berapa aja. Oke, dapat ini STA-nya berapa, dapat debitnya berapa, ini keterangannya seperti ini.
Ini analisis hidrolikanya. Nah, setelah itu kita masuk ke Hekras untuk kondisi existing. Jadi misalnya ini untuk kala ulang 10 tahun ya, kala ulang 10 tahun. Ini untuk kondisi existing. Kondisi existing itu kondisi yang ada di lapangan. Jadi ketika teman-teman pengen membuat seperti ini sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, kan ini maksimum seperti ini ya. Maksimum dari Sungai Belik itu seperti ini. Ternyata setelah kita masukkan debit yang 10 tahunan ini, yang kemungkinan itu sering terjadi saat banjir itu, ya kayak gini, volumenya sudah melebihi kapasitas salurannya. Ini udah full, ini apalagi udah full banget. Ini udah tembus jembatan tadi ya. Ini tuh jembatan ini ya. Ini model jembatan udah tembus, udah sampai luber-luber ke sana. Apalagi ini full, ini full ini di atas jembatan juga. Apalagi ini full. Jadi dari analisis yang dari Hekras ini, jadi tanpa kita melihat hujannya nanti kita nggak perlu menunggu hujan lebat sampai banjir kayak gitu. Tapi dengan Hekras itu kita bisa memudahkan kayak apa ya? Ya kita bisa memprediksi, kita bisa mengestimasi atau prediksi. Oh dengan kapasitas segini yang ada di kondisi lapangan dengan data hujan yang sekian, ternyata banjir nggak cukup ini, sehingga perlu kebijakan pemerintah perlu diapain ini. Jadi ini misalnya ini ya kapasitasnya diperlebar berarti misalnya ditambah 2 meter. 2 meter ditambah 2 meter aja itu pun udah konfliknya luar biasa itu, ganti ruginya pasti banyak untuk rumah-rumah yang mungkin akan dimundurin kayak gitu. Jadi 2 meter itu meskipun di analisis ini itu sangat kecil, tapi ketika kita implementasi di lapangan itu konfliknya luar biasa, masyarakat ada yang pasti nggak mau, ganti ruginya banyak kayak gitu. Jadi pemerintah juga akan kayak mikir-mikir ini perlu optimasi nih yang paling baik seperti apa kayak gitu. Jadi misalnya itu ditambah 2 meter ya. Nah, jadinya kayak gini. Jadi before-nya seperti ini kondisi existing. Kalau ditambah 2 meter, oh ternyata banjirnya agak surut ini. Jadi yang namanya pemodelan itu ya, pemodelan itu membantu engineer atau membantu kita untuk melakukan suatu kayak kebijakan itu, kayak skenario kebijakan. Jadi misalnya kita pengen membangun atau membuat ini nggak banjir diperlebar 2 meter. Karena kita nggak perlu kan melebarkan dulu terus kita baru tahu hasilnya seperti apa. Nah, Hekras itu seperti itu. Jadi kalau pemodelan itu kita bisa membuat hal menjadi efektif, efisien, terus bisa hemat biaya, hemat tenaga. Kita nggak perlu bangun dulu kayak gitu kan. Itu maksudnya pemodelan itu seperti itu. Jadi dengan alat bantu ini, Hekras ini, kita bisa membuat skenario banyak hal. Jadi nggak perlu nunggu kita harus bangun atau melebarkan ini dulu. Jangan-jangan dengan dilebarkan, ternyata banjirnya juga masih. Jangan-jangan cuma dilebarkannya 3 meter pun banjirnya juga masih. Jadi perlu banyak skenario yang bisa dibutuhkan untuk membuat satu kebijakan di masyarakat. Dan itu kebijakannya kayaknya ya susah-susah gampang. Meskipun kita melihatnya ini, oh cuman modeling doang. Mungkin kalau di bangku akademis, di kuliah, di tugas akhir mungkin kalau ada kesalahan, it's okay bisa dimaklumi, bisa dikasih rekomendasi. Tapi kalau udah di lapangan, diimplementasi, kalau udah salah, udah konfliknya luar biasa, ternyata waktu dilaksanaan ini ternyata banyak konflik lagi, tambah lagi masalahnya nanti. That's why kayak gimana ya, membangun bangunan air itu kayak susah-susah gampang gitu lah. Kita perlu analisis, kita perlu manajemen konflik. Ya, ya harusnya berarti kalau nanti kejadian seperti itu berarti seorang mahasiswa lulusan kayak gitu berarti perlu nggak hanya kita tahu background secara akademis, tapi kita juga perlu yang namanya kayak ya istilahnya soft skill kita untuk manajemen sosial kayak gitu-gitu yang kebanyakan nggak kita dapetin di kelas-kelas kayak gitu. Dan pasti teman-teman udah tahu kan jawabannya perlu didapetin di mana. Oke, ini before-nya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini ya jembatannya seperti itu. Kalau dilebarin 2 meter ternyata bisa kempes sampai ya berapa sih ini? Nggak sampai 1 meter ini, setengah meter doang. Setengah meter doang. Cuman 2 meter ini, penambahan 2 meter. Dan itu pun nggak semua orang akan setuju kalau ditambah rumahnya dimundurin kayak gitu kan. Ya intinya Ikhlas membuat
visualisasi kebijakan sih, untuk skenario kebijakan lebih lebih inilah lebih visual kayak gitu. Nah ini misalnya yang ini di daerah ini misalnya di daerah ini ternyata ketika ditambah 2 meter masih loh ini banjirnya, ternyata nggak pengaruh apapun. Jadi bisa jadi di lokasi-lokasi tertentu itu mungkin pelebarannya atau penambahan kapasitasnya beda-beda. Mungkin di sini cukup 1 meter ini, di sini cukup 2 meter, oh di sini 4 meter kayak gitu. Jadi Hekras membantu banyak kurang lebih untuk memudahkan pekerjaan engineer di sipil basah kayak gitu. Oh, oke kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini kan sebenarnya ini beavernya nggak banjir kan. Kalaupun ditambah 2 meter pun kayaknya nggak banjir juga. Ininya untuk yang bangunan sungai kan seperti itu. Hmm, apa ini? Oh, sama yang tadi kita jelasin. Oke, jadi kurang lebih itunya alurnya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau yang saya tahu ya beberapa tugas akhir entah itu di ITB UI UGM kalau berbicara masalah banjir, pemodelan river engineering itu alurnya tuh kayak tadi itu. Alurnya dari das, kemudian kita punya hidrologi, hidrolika, udah kita pengen bangun apa apa aja, terserah. Kemudian kita dengan bantuan software itu kita bisa melakukan skenario kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah nanti seperti apa kayak gitu. Di kelas itu bisa kayak membuat lebih hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya kayak gitu kan. Oke, ini sama tadi alurnya. Kita punya das, hidrologi, hidrolika, modeling. Jadi modeling itu kayak apa ya istilahnya itu? Beberapa model itu ada kayak butuh validasi di lapangan itu juga ada. Cuman di sini kan kita mainnya kayak prediksi gitu kan, prediksi atau estimasi. Jadi kalau kita pengen melakukan suatu validasi, apakah model kita itu benar apa enggak, berarti kita perlu ada yang namanya kayak ini pengamat di lapangan, datanya udah benar apa enggak, sesuai apa enggak kayak gitu kan. Dari situ kita tahu bahwa oh ternyata model ini udah fix bisa. Jadi kalau kita bikin suatu model dikali beli gitu, dan udah valid modelnya itu nanti dibuat atau dipakai sebagai dasar kebijakan untuk 10 tahun pun itu bisa kayak gitu. Tinggal di skenario-skenario yang lain kan. Intinya kurang lebih untuk pemodelan river engineering seperti itu. Eh, Teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan? Saya Pak mohon izin bertanya. Yes. Untuk pemodelan di Sungai Bele itu cukup menggunakan steady flow atau harus unsteady? Terima kasih. Oke. Yes. Jadi beberapa kasus itu harusnya kalau kita berbicara masalah aliran gitu ya, itu lebih baik pakai unsteady, pakai unsteady flow. Jadi itu kan kayak kecepatan di titik A, B, C itu kan beda-beda gitu kan. Seharusnya kita pakainya yang unsteady aja. Harusnya. Kalau misalnya kita pengen memodelkan sesuatu seperti yang di kasus ini, kayak gitu. Tapi yang nanti untuk yang kayak assignment yang buat yang ini kita pakai steady aja lah. Maksudnya nggak perlu yang complicated. Jadi kalau yang unsteady itu kan lebih lebih kompleks gitu kan. Kalau steady kan lebih gampang. Ya masih apa namanya sesuai dengan mata kuliah mekanika fluida yang dulu harusnya. Yang masalah aliran jenis alirannya kan ada steady, unsteady, uniform, unsteady non uniform kayak gitu. Nanti saya coba share PPT-nya kalau misalnya teman-teman lupa masalah itu. Ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Sebentar deh, saya share masalah itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kebanyakan pakainya unsteady. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ada pertanyaan nggak? Yang lain? Saya Pak Rian, permisi Pak. Iya siapa ini? Brilian Pak. Oh, gimana? Terkait dengan tadi studi kasus yang Bapak lakukan di Kali Beli, itu kan solusi yang Bapak tawarkan kan tadi berdasarkan penelitian Bapak adalah di adakannya pelebaran sungai ya Pak untuk menambah kapasitas debit saluran. Kalau semisal penambahan kapasitas saluran debit sendiri itu apakah harus
selalu ke arah horizontal, apakah itu tidak memungkinkan ketika terjadi solusinya didalamkan gitu Pak, jadi dikeruk gitu misal, apakah itu memungkinkan atau bagaimana? Iya bisa. Jadi kan tadi Hekras itu kan gini ya, kita bermainnya di koordinat koordinat itu kan. Jadi kalau misalnya kita punya skenario dilebarkan bisa seperti ini. Kalau misalnya skenario didalamkan itu juga bisa kayak dredging gitu kan. Misalnya pengerukan beberapa material di sungai itu juga bisa dimodelkan kayak gitu. Cuma nanti kan juga kita bisa bisa lihat kira-kira profilnya seperti apa kayak gitu. Jadi nanti Hekras bisa membantu kalian melihat visualisasinya seperti apa. Jadi misalnya kalian pengennya itu nggak diperlebar, artinya adalah dikeruk kayak gitu sehingga kedalamannya nambah, ya nggak masalah. Berarti kan nantinya tinggal teknis pelaksanaannya seperti apa, perlunya apa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya skenario itu bebas. Jadi misalnya di titik ini kayaknya susah ini, yang pemilik rumah di sekitar sini nggak bisa diajak kerja sama, mungkin alternatifnya diperdalam di bagian situ. Yang lain mungkin diperlebar kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk memperdalam itu kan itu nanti kan berpengaruh pada kecepatan, terus kemudian ada gerusan, ada sedimentasi gitu-gitu. Itu juga perlu dianalisis lagi. Kalau misalnya ada pemilihan kebijakan bahwa ternyata ini sungainya perlu dikeruk kayak gitu. Tapi it's possible. Baik, terima kasih Pak. Yes. Yang lain mungkin ada? Oke, kalau gak ada ini ya, saya share yang masalah yang perlu sebagai assignment yang masalah ini. Bentar, saya share terlebih dahulu. Nanti kira-kira ini ya, apa namanya, perlu waktu berapa lama kira-kira untuk mengerjakan ini? Passwordnya TRPBS 2020 nanti ya. Jadi ini sudah ada di Elok sepertinya. Mana ya? Di sini. Udah di sini river modeling ya 5 Oktober. Jadi kalau misalnya teman-teman belum masuk eloknya bisa masuk di sana. Di sana udah saya kasih assignment nanti masalah yang kita bahas masalah hari ini. Sebenarnya kalau misalnya kita bertemu offline itu kayak kita bisa melakukan suatu survei itu di sungai kayak gitu, terus kita langsung pemodelannya itu kayak langsung gitu loh. Maksudnya kondisi di lapangan seperti apa. Cuma dengan kondisi yang terbatas ini saya udah menyiapkan skenario-nya bahwa kayak gini istilahnya. Jadi teman-teman nanti ada kayak stasiun hujan, ada stasiun hujannya. Jadi nggak perlu ngambil di BMKG dan lain sebagainya. Jadi kita pakai ini aja lah, apa namanya, estimasi-estimasi. Jadi artificial data aja, data buatan aja. Jadi kita punya stasiun hujan dari 2008 sampai 2020 nanti ada 5 stasiun hujan. Nanti dasnya beda-beda. Ada das ini, das seperti ini, dan seperti ini ya tergantung nanti dapatnya apa gitu kan. Kemudian nanti untuk yang awalnya teman-teman perlu mencari ya perlu menganalisis data das tadi ya, menggunakan Polygon Tizen, kemudian dapat curah hujan maksimum rata-rata di tahun ini 2008, 2009 dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu adalah kita melakukan analisis frekuensi yang tadi kita bahas untuk mendapatkan kala ulangnya cuma 1, 2, 4 aja. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Dengan cara yang tadi. Kita untuk mendapatkan R24. Setelah itu kita baru menentukan intensitas hujannya. Dengan grafik mononobe tadi ya. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 sampai gambar kurvanya tadi. Berarti udah Q dapat, I dapat. Oh sorry, data hujannya itu R, kemudian I, intensitas, kemudian kita nanti merencanakan salurannya debitnya 25 tahunan. Jadi kita pakai debit yang dari 25 tahunan ini. Nanti salurannya sama aja semuanya, tambahnya trapesium, nggak perlu tambah yang lain. Kemudian dimensi lebar bawah sungainya nanti ada datanya. Kemudian lakukan iterasi dengan metode Newton itu untuk mendapatkan kedalaman aliran. Nah, setelah itu dilakukan pemodelan sesuai dengan gambar kalian nanti. Jadi ini dasnya ada banyak. Ini nanti ini ya nama-namanya bisa dimaklumi ya. Saya nggak tahu mau pakai nama apa, kepikirannya itu aja tadi. Ini nanti ada nama dasnya, jenis alura. Jenis alurnya ini berpengaruh pada nilai Manning yang N tadi ya. N, beton, tanah, pasangan batu dan seterusnya. Kemudian lebar sungainya sekian.
Terus yang S kemiringan sungai, kemiringan lereng bisa ya. Kan kita tahu ini apa namanya? Elevasinya, elevasi di hulu sekian, elevasi di hilir sekian, tinggal dibagi dengan panjang sungai dapat kemiringannya. Kayak gitu. Terus untuk yang high crush itu sebenarnya itu ada modulnya, ada modul saya. Nanti saya share modulnya seperti apa. Jadi saran saya adalah ketika nanti teman-teman yang baru pertama kali menginjakkan dirinya di high crush itu pertama kali mungkin bisa lakukan sesuai dengan modul. Itu nggak lama, itu paling 20 menit selesai harusnya. Sesuai dengan modul. Jadi jangan di skip modulnya. Lakuin aja dengan sesuai dengan modul. Saya sudah bikin videonya, jadi teman-teman bisa melihatnya secara asinkron nanti masalah pembuatan high crush modeling kayak gitu. Nah, setelah selesai, udah tinggal disesuaikan dengan jenis soal yang ini teman-teman dapatkan. Kurang lebih akan seperti itu. Nah, kira-kira dengan data yang seperti ini, ada saran nggak kira-kira bisa dikumpulkan kapan? Harapannya sih nggak mengganggu jadwal UTS, sehingga ini aja sebelum UTS bisa kali ya. Kira-kira kalau Jumat besok bisa, Jumat malam deh, Jumat malam, tengah malam gitu. Jumat tengah malam dikirim ke email atau bagaimana, Pak? Di elok ini, di elok pernah Di elok. pernah elok gak? Ya pernah elok ini, jadi Sudah, Pak. Bahasa Inggris kemarin. tinggal diupload aja nanti. Tinggal diupload. Kalau tengah malam berarti jam berapa ya? Jam 9 malam aja kali ya? Nggak perlu malam-malam banget. Maksudnya ini kayaknya nggak terlalu banyak juga, maksudnya ini hanya kayak pemodelan biasa aja kayaknya. Kira-kira 9 malam gitu. Kalau Sabtu pagi gimana, Pak? Jam 6, Sabtu pagi jam 6 deh, Sabtu pagi jam 6. Monggo, Pak. Saya ngikut Pak Aryan saja, Pak. Ya, ya udah gitu aja berarti ya. Saya kira nggak terlalu, maksudnya kalau udah paham alurnya ya kayak gitu, river modeling. Sebenarnya ini cuman pengen kayak mengenalin gitu aja, ngenalin ke kalian bahwa untuk pelaksanaan yang ada di lapangan itu seperti itu. Kalau misalnya nantinya ada yang berjodoh dengan tugas akhir yang seperti itu, ya kurang lebih akan seperti itu alurnya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Oke, saya stop recording terlebih dahulu ya. Stop recording.